Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi chapter 16 mengenai sistem buku besar dan pelaporan dengan nama anggota Nadia Tasya Sabila, Nurlita Abdika Putri, Nafisa Azhar Arsyaza, dan Ratna Wulandari. Database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentunya. Para investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Ancaman dan pengendalian sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman yang pertama, data buku besar tidak valid. Yang kedua, pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Yang ketiga, hilangnya atau penghancuran data induk. Pengendaliannya yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses ke buku besar, tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Yang kedua, pengendalian akses enskripsi. Dan yang ketiga, backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Prosesnya, aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Entry jurnal per transaksi disimpan dalam file voucher jurnal yang berisi informasi yang akan ditemukan dalam jurnal umum dalam sebuah sistem akuntansi manual, yaitu tanggal entry jurnal, akun-akun yang didebit dan dikredit, dan jumlahnya. Ancaman dan pengendalian memperbarui buku besar. Ada dua ancaman terkait dalam tahap ini, yaitu entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Pengendalian yang diperlukan yaitu pertama, pengecekan validitas untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dijadikan referensi dalam entry jurnal. Yang kedua, pengecekan field untuk memastikan bahwa jumlah field dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Yang ketiga, pengecekan saldo nol untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Yang keempat, pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Yang kelima, verifikasi closed loop untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Yang keenam, pengecekan tanda saldo akun buku besar untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada sisi yang tepat, debit atau kredit, setelah pembaruan telah selesai dilakukan. Yang ketujuh, menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan jumlah voucher jurnal. Dalam tahap memperbarui buku besar, terdapat rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses memperbarui buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi adalah mempersiapkan neraca saldo, yaitu sebuah laporan yang mencantumkan saldo dari seluruh akun buku besar. Slide selanjutnya yaitu jejak audit. Jejak audit adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan arus sebuah transaksi yang mengalir melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Slide selanjutnya yaitu posting jurnal penyesuaian. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah posting berbagai jurnal penyesuaian. Proses dari posting jurnal penyesuaian berikut ini. Jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolir. Setelah neraca saldo awal disiapkan, jurnal penyesuaian dibagi dalam 5 kategori dasar sebagai berikut. 1. Akrual, yaitu entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya meliputi pencatatan pendapatan bunga yang harus diterima dan upah yang belum dibayar. Yang kedua yaitu penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu sebagai aset yang dibayar di muka.
ketiga yaitu estimasi dalam entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. 4. Revaluasi. Revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya meliputi perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keusangan, atau catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan perhitungan fisik persediaan. Yang kelima, koreksi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Menyiapkan laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan. Prosesnya yaitu berakhir pada proses tutup buku pada jumlah penutup yang dibuat untuk menghasilkan angka 0 pada akun jumlah dan biaya. Sebelumnya dilakukan aktivitas pemisahan antara pendapatan dan biaya pada neraca saldo, lalu disesuaikan. Didahului oleh laporan laba rugi, aktivitas ini merupakan ikhtisar dari kinerja perusahaan. Laporan perubahan posisi keuangan yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu perusahaan tertentu. Disusul oleh laporan arus kas yang berisi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pembahasan yang akan dibahas adalah sistem yang mempengaruhi jalannya persiapan dalam proses penyiapan laporan keuangan. A. Transisi dari GAAP ke IFRS. SEC mewajibkan seluruh perusahaan besar di AS untuk beralih sistem dari GAAP menuju IFRS. Adapun beberapa perbedaannya yaitu 1. Perbedaan besar pada akuntansi bagian aktiva tetap. Dalam GAAP, sebagian besar aktiva tetap utama dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. Contoh, pada GAAP, biaya untuk bangunan kantor sebuah perusahaan baru biasanya dicatat dan didepresiasikan selama masa manfaat dan bersamaan. Namun, pada IFRS, biaya untuk atap pemasangan pemanas dan pendingin ruangan akan dicatat secara terpisah. Resiko penggunaan IFRS yaitu perusahaan besar yang mungkin memiliki puluhan ribu aktiva tetap pengaturan dalam bentuk komponen akan menjadi usaha penting yang berisiko terjadinya kesalahan klasifikasi dan pencatatan saat mereka mengubah struktur buku perusahaan. 2. Perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan litbang. IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses. Proses ini akan memerlukan pembuatan field tambahan dalam catatan data untuk mendapatkan informasi mengenai tahapan proses litbang ketika biaya terjadi. 3. IFRS tidak mengizinkan metode LIFO untuk perhitungan persediaan. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan metode LIFO harus memodifikasi sistem akuntansi biayanya dan perhitungan yang digunakan untuk menilai persediaan. XBRL, merevolusi proses pelaporan XBRL. XBRL adalah suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnisnya. Penggunaan XBRL lebih cepat dan akurat dengan pembuatan kode dan bentuk format yang dihasilkan. Siapapun dapat dikirimkan melalui elektronik sehingga dapat dilihat dan mengubah formatnya baik dalam bentuk PDF atau yang lainnya. Sedangkan pada pemakaian tanpa XBRL, dokumen elektronik yang hanya menggunakan format tertentu, misalnya Word dan PDF, tidak dengan mudah dapat dibaca. Maka dari itu harus dimasukkan ke XBRL secara manual. Proses input data dan jalannya XBRL. Terdapat dokumen contoh yang digunakan pada proses input data. Dokumen contoh ini berisi fakta akun dalam laporan keuangan, termasuk nilai dan informasi. Pada dokumen contoh ini, terdapat komponen. Pada setiap komponen data tertentu dalam sebuah XBRL disebut sebagai elemen. Nilai tertentu suatu elemen ditampilkan dalam sebuah dokumen contoh bersama di antara tanda-tanda. Tanda kurung digunakan untuk mengidentifikasi tanda, dua tanda digunakan tiap elemennya. Dokumen contoh dibuat dengan menerapkan sebuah taksonomi terhadap serangkaian data. Taksonomi adalah serangkaian file yang menjelaskan berbagai elemen dan hubungan di antaranya. Satu bagian taksonomi disebut skema yang merupakan file berisi definisi setiap elemen
yang terdapat pada sebuah dokumen contoh. Taksonomi menyertakan file yang disebut link base yang menjelaskan hubungan antar elemen dalam sebuah dokumen contoh tertentu. Link base penting menyertakan hal-hal sebagai berikut. 1. Link base reference mengidentifikasi keputusan otoritatif yang relevan bagi elemen itu. 2. Link base calculation dikhususkan untuk menjelaskan cara mengombinasikan elemen-elemen tersebut. 3. Link base definition menunjukkan hubungan hierarkis antar elemen. 4. Link base presentation menjelaskan cara mengelompokkan elemen. Terakhir, link base label mengasosiasikan label-label yang termasuk kelompok human readable dengan elemen. Selanjutnya, peran akuntansi. 1. Melakukan praktik pemrosesan pelaksanaan sistem XBRL. 2. Menyajikan informasi mengenai aktivitas bisnis dengan lebih akurat. 3. Mengolah dan menjalankan perangkat lunak pada bagian input melakukan taksonomi, membuat dokumen contoh, memvalidasi dokumen contoh sebelum dikirimkan. 4. Berpartisipasi secara khusus dalam pembuatan style sheet untuk memastikan bahwa informasi ditampilkan dengan layak. Dalam menyiapkan laporan keuangan terdapat ancaman dan pengendalian. Ancamannya yang pertama, pembuatan laporan yang tidak akurat. Kedua, kesalahan numerik dalam data yang minim. Adanya penganggapan bahwa pembuatan perpanjangan taksonomi tidak penting dan lebih memilih menggunakan tanda standar. Terakhir, pelaporan keuangan yang curang. Pengendaliannya dari ancaman tersebut yaitu yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data untuk entry jurnal yang dibahas sebelumnya. Kedua, bersama dengan yang disebutkan pada nomor 1, dikombinasikan dengan penggunaan serangkaian perangkat lunak untuk mendapatkan laporan keuangan dengan risiko kesalahan data numerik. Ketiga, latihan dan pengalaman para pelaksana sistem XBRL. Terakhir, melakukan review atau audit independen bagi seluruh entry jumlah jurnal. Baik, memasuki slide 18 yaitu menghasilkan laporan manajerial. Untuk yang pertama adalah proses, di mana prosesnya adalah pada pelaksanaan aktivitas operasi, menggambarkan pendapatan pengeluaran dalam perencanaan pada sistem IRP. Sebagai tambahannya, setelah menghasilkan informasi yang dihasilkan oleh sistem IRP juga menghasilkan laporan kinerja yang hampir tak terbatas dengan mudah. Maksudnya di mana laporan manajerial ini akan dihasilkan oleh sistem IRP yang pada akhirnya dapat dihasilkan laporan yang bisa ditinjau dengan mudah. Selanjutnya, slide 19, yaitu terdapat ancaman dan pengendalian. Ancamannya adalah laporan dan grafik yang didesain dengan buruk dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias dan keliru. Apabila pada laporan manajerial ini terdapat kekeliruan, maka akan salah besar hingga selanjutnya nanti. Selanjutnya, terdapat akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, merupakan sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Maksudnya, di mana pada setiap organisasi pasti tentunya mempunyai laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan-laporan keuangan baik ditulis secara akuntansi maupun manajerial. Selanjutnya, terdapat anggaran fleksibel atau flexible budget, yaitu sebuah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Dengan cara ini, standar anggaran akan secara otomatis disesuaikan untuk segala peningkatan atau penurunan yang tidak direncanakan dalam produksi. Maka, selisih antara standar yang disesuaikan ini dan biaya sesungguhnya dapat diinterpretasikan dengan lebih layak. Slide terakhir yaitu menjelaskan tentang bagaimana kita menggambarkan diagram batang dengan baik. Terdapat dua prinsip. Berikut merupakan prinsip yang esensial dalam proses mendesain diagram batang data keuangan dengan sesuai, sehingga diagram tersebut dapat diinterpretasikan dengan akurat. Yang pertama, mulai sumbu vertikal pada angka 0. Yang kedua, grafik yang menggambarkan data time series, atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Silakan teman-teman menyimak presentasi pada hari Rabu.